Pokja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah melakukan kegiatan monitoring di 8 gereja yang ada di Kabupaten Mimika pada Rabu tanggal 22 Oktober tahun 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pokja Agama MRP Papua Tengah, Wenior Pakage, sebagai bagian dari fungsi kerja MRP dalam memastikan pembangunan rumah-rumah ibadah di wilayah Kabupaten Mimika berjalan sesuai rencana. Dalam kegiatan tersebut, tim MRP mengunjungi sejumlah gereja di antaranya Gereja Batra, Gereja Kemenjil Kingmi, Paroki Santo Simon Petrus di Jalan Baru. Monitoring kemudian ditutup dengan kunjungan ke Asrama Sagu Papua di Jalan Irigasi Dalam. Ketua Pokja Agama, Wenior Pakage, menjelaskan bahwa hasil kunjungan ini menemukan berbagai persoalan yang dihadapi oleh gereja, terutama terkait kondisi fisik bangunan dan kebutuhan kelanjutan pembangunan. Ia menegaskan, hasil monitoring tersebut akan segera dilaporkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. MRP Papua Tengah juga berharap, pemerintah daerah dapat memberikan perhatian khusus bagi asrama suku Sempan yang saat ini masih membutuhkan dukungan pembangunan. Wenior menambahkan, suku Sempan merupakan bagian penting dari keberagaman masyarakat Mimika, selain suku Amungme dan Kamoro, sehingga perlu mendapat perhatian yang sama dari pemerintah. Selamat pagi, nama saya Pendeta Samuel Edoai, Ketua Jemaat Gereja Kingmi Batra Timika. Gereja ini gereja sulung, gereja tanah, gereja pionir, dan dibangun sejak tahun 1980 oleh Freeport dan diresmikan pada tanggal 9 September tahun 1983. Dan sekian tahun lamanya kami gunakan gereja ini dan sesuai perkembangan zaman dan juga pun jemaat ini terus berkembang, bertambah, sehingga tahun setelah saya dipercayakan jadi ketua jemaat 2012 kami bentuk panitia dan kami tunjuk Bapak Petrus Somabak jadi ketua panitia. Jadi selama 1 tahun kami persiapkan semua dokumen, semua segalanya, lalu kami ajukan ke Freeport, LPMAKA, dan mereka bantu 2 miliar. Dan tahun 2014 kami lakukan acara peletakan batu pertama di tempat ini. Jadi total biaya pembangunan gereja ini itu sebesar 22 miliar. Jadi sampai hari ini anggaran yang terserap itu 70%. Jadi masih kurang, kami butuh ya penyelesaian 30% belum selesai. Untuk itu kami harap semua pihak bisa bantu kami. Jadi selama ini upaya dari jemaat, ada bantuan juga dari LPMAKA, atau juga mereka bantu, tapi ya karena ini gereja besar sehingga 3 sumber dari pemerintah, LPMAKA, dan juga pun dari jemaat swadaya jemaat. Anggaran yang kami akan butuh dalam proses pembangunan gereja ini sampai selesai, total anggaran sebesar 21.610.000 rupiah. Dengan anggaran sebanyak ini, puji Tuhan kami juga sudah mendapat bantuan support yang sangat luar biasa dari pihak pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah sebagai orang tua. Kami sudah mendapatkan bantuan tahap pertama, tahap kedua berjumlah 4 miliar. Sisa daripada 21,6 sekian tadi itu, kami masih membutuhkan biaya sebesar 17 miliar sekian. Untuk itu kami atas nama seluruh umat Katolik Simon Petrus memohon kepada pihak dalam hal ini Gubernur Provinsi Papua Tengah, MRP Papua Tengah, mohon supaya memberikan dukungan support kepada kita untuk kita berbagian untuk proses pembangunan gereja ini dan harus terjadi dalam waktu dekat. Kita juga percaya bahwa pembangunan gereja ini tidak seperti apa yang kita pikir, tapi karena memang ini sudah ada rencana Tuhan dan ini bagian dari jalan Tuhan, maka kami mewakili umat Katolik, saya sebagai ketua panitia mengajak semua pihak, mari kita berbagian bersama-sama, karena ini bagian dari salah satu program menyiapkan jalan Tuhan untuk dia kemudian hari. Biaya kami itu besar, itu
kasih makan anak-anak ini. Tapi apa yang kami minta, apa yang kami harapkan memang tidak yang ada tidak seperti itu. Jadi kami belajar menyesuaikan dengan apa yang ada, ya, menyesuaikan dengan apa yang ada kami pakai. Seperti mobil itu dipakai untuk antar anak sekolah, ambil kayu bakar di hutan 2 kali seminggu, antar makanan ke masyarakat yang miskin, kasih makan mereka, itu pakai mobil itu juga, ya, untuk belanja mobil itu. Sekarang mobil itu sudah sangat prihatin keadaannya. Nanti ditunjukkan gambarnya mobil itu, ya. Jadi itu yang kami perlukan. Kemudian kami juga tidak punya biaya untuk kuliah, ya. Yang pernah membantu di sini Telkom. Sekali mereka membantu 50 juta, ya. Itu kami pakai untuk biaya kuliah satu anak. Tahun depan dia akan selesai dan uang 50 juta masih cukup, masih ada sisa untuk itu. Sedangkan yang lain, ya, sejauh Tuhan membawa orang-orang ke sini. Kami sampai sekarang tidak pernah membuat proposal. Dalamnya juga kami bangga atas kunjungan beliau, kami bangga dan kami terima beliau dengan senang hati atas kedatangan beliau. Dan ini merupakan kunjungan yang pertama kali di kantor Klasis pembangunan kantor Klasis Timika Utara. Dan dalam hal ini kami menghimbau kepada pemerintah daerah Kabupaten Mimika dan juga Provinsi Papua tolong melihat pembangunan kantor Klasis Timika Utara, dan dari awal dari tahun 2023 dari Matan Bupati Elkinus Umalen pernah membantu anggaran 2 miliar 500 dan kami sudah kerja sampai 95 sudah selesai, dan sekarang kami butuh dan banyak pekerjaan yang kami belum, sehingga kami butuh bantuan lagi 12 miliar lebih. Dalam hal ini kami mohon pemerintah daerah sebagai wakil Allah tolong perhatikan kebutuhan pembangunan kantor Klasis dan pembangunan yang lain di Klasis Timika Utara. Hari ini kami dari Pokja Agama MRP lakukan kegiatan monitoring, kunjungi ada sekitar 8 gereja, 1 asrama dengan 1 kantor Klasis yang dibangun di Kabupaten Mimika. Itu bagian dari fungsi kerja kami di MRP Provinsi Papua Tengah, untuk memastikan gereja-gereja mana pembangunannya sudah sampai di mana, penggunaan uangnya bagaimana, kekurangan dari bangunan itu apa, sehingga kami sudah lakukan monitoring. Jadi di 8 tempat di Kabupaten Mimika. Jadi saya pikir sudah jalan dari jam 9 pagi tadi. Kami jalan kunjungi beberapa gereja Batra, gereja Kemenjil Kimi di Tanah Papua, terus paroki Santo Simon Petrus Gereja Katolik di Jalan Baru, dilanjutkan sampai dengan pembangunan gedung di 32. Terakhirnya kami tutup dengan kunjungi asrama Sagu Papua di Jalan Irigasi Dalam. Kami rasa senang karena kegiatan monitoring hari ini sudah berjalan dengan baik, semua sudah terlaksana. Banyak gereja yang sudah sampaikan permasalahan mereka dan kami sudah mengetahuinya. Nanti beberapa waktu ke depan kami akan sampaikan hasil monitoring kepada pihak pemerintah untuk bagi bangunan yang belum bangunan yang belum dibuat khususnya untuk asrama suku Sempan. Kami minta supaya pemerintah mungkin memberi perhatian khusus kepada suku Sempan yang lagi dibina di asrama Sagu Papua.